Jadi ya karena terlalu lama tidak diobatin, kurang lebih 1 tahun, membesarnya cepat, dan dioperasi ya, dibedah untuk mengeluarkan benjolan yang telah mengeras gitu. Setelah dioperasi dan untuk membersihkan sisa-sisanya, residunya. Kalau terjadi masih ada residu, nah ini tugas kami akan menyarankan untuk dibersihkan dengan terapi ablasi, dengan minum yodium radioaktif. Jadi saya tekankan hanya minum yodium radioaktif, bukan disuntik-suntikan atau diinfuskan. Sangat nyaman karena hanya metodenya diminumkan. Ya, kita sebagai orang tua pasti akan berpikir kalau ini anak pasien masih kecil dan masa depannya bagaimana gitu. Ya mungkin sekarang sehat gitu, tapi depannya bagaimana gitu. Dokter bisa memberi dukungan psikolog. Nah, dokter pun menjelaskan, jangan khawatir, dia bisa normal kayak biasa, bisa berkeluarga, bisa hamil, dan sangat meyakinkan. Terima kasih untuk Dokter Eko. Ya, terutama kalau kita melihat suatu penyakit, ya ini tiroid, kalau dibiarkan akan makin membesar, mungkin efeknya kemana-mana dan akan menimbulkan efek lain ya. Jadi ya karena terlalu lama tidak diobatin, kurang lebih 1 tahun, membesarnya cepat, dan dioperasi ya, dibedah untuk mengeluarkan benjolan yang telah mengeras gitu. Setelah dioperasi dan untuk membersihkan sisa-sisanya, residunya. Ya seperti tadi saya bilang, ini penyakit itu kelihatan gitu, benjolannya ya. Tapi tidak merasa sakit, dan anak saya pun tidak pernah mengeluh apa demam. Nah tidak, ya untuk pergaulan di sekolah ya akan menimbulkan minder gitu. Nah itu salah satu efek dari ini ya. Karena apa? Ada perbedaan kelihatan gitu. Nah dari itu kita mencari informasi pengobatan. Nah salah satunya kita mendapat informasi ya ke dokter bedah, apa langsung bisa diterapi atau harus dibedah. Karena kesimpulan harus dibedah, dan habis dibedah harus diradioterapi. Setelah pasien dioperasi oleh dokter bedah tumor, nah biasanya kami akan bantu kita evaluasi dengan scan whole body scan. Nah dengan scan whole body scan yodium itu kita akan evaluasi dari kepala sampai kaki nanti. Kita mau lihat apakah sisa kanker tiroidnya hanya di daerah operasi atau ada juga penyebaran kanker tiroid di organ yang lain. Nah kalau sudah ketahuan, atau sudah ada hasil scan-nya, kita laporkan ke dokter bedah tumor. Kalau terjadi masih ada residu, nah ini tugas kami akan menyarankan untuk dibersihkan dengan terapi ablasi. Nah untuk terapi ablasi sendiri itu akan lebih sensitif atau memberikan hasil yang optimal pada jenis kanker ganas tiroid yang papiler atau folikuler. Salah satu kita informasi dari habis bedah dari dokter, terus ya itu juga ada rekomen dari yang pernah menjalankan pengobatan radioterapi ini, dan hasilnya baik. Fasilitasnya tuh udah bagus sama lengkap banget. Pelayanannya juga baik banget, bagus. Dari saya dengar dan saya lihat, kalau di sini kebersihan sangat ya, terjaga ya. Nah terus kalau apalagi ablasi ya, ruangan begitu diisolasi ya. Kayaknya kalau fasilitasnya misalnya tidak ada
tidak bisa dihubungin, wifi nggak ada, sinyal nggak ada, dia kan sangat kedap gitu ya. Mungkin pasien juga akan sangat stres. Tapi ini saya bilang bagus. Kenapa? Saya pernah membesuk teman saya untuk hubungi itu hilang, 2 hari itu hilang. Karena tidak bisa, nggak ada lost contact semua. Tapi kalau di sini saya bisa video anak saya. Bagaimana keadaannya kalau malam gitu, masih bisa lihat gitu. Nah itu saya rasa pasien tidak stres gitu, akan membantu, sangat membantu untuk penyembuhan gitu. Baru kita jadwalkan untuk terapi ablasi dengan minum yodium radioaktif. Jadi saya tekankan hanya minum yodium radioaktif, bukan disuntik-suntikan atau diinfuskan. Sangat nyaman karena hanya metodenya diminumkan. Biasanya 3 hari kita rawat, jadi Senin masuk, Rabu biasanya pulang kalau tidak ada komplikasi atau keluhan yang lain. Dan efektivitasnya sangat tinggi, hampir 88% sampai 90% kanker tiroid yang jenis papiler atau folikuler itu bisa diobati dan bisa bersih. Sama penjelasan sih selalu ngerti. Terus menurut aku dokter Eko tuh baik banget, seru juga. Ya, saya sebagai orang tua pasien, ya untuk dokter Eko, ya saya sangat berterima kasih. Kenapa? Selain kita bisa mengobatin anak saya, terus saya sangat tidak khawatir. Karena apa? Dokter bisa menjelaskan dengan sangat-sangat jelas penyakit ini bagaimana, dan yang sangat bagusnya mungkin itu untuk tidak menjadi khawatir ya, karena pasien itu masih sangat muda. Nah, dokter pun menjelaskan jangan khawatir, dia bisa normal kayak biasa, bisa berkeluarga, bisa hamil. Ya, kita sebagai orang tua pasti akan berpikir kalau ini anak pasien masih kecil dan masa depannya bagaimana gitu. Tapi dokter, saya rasa dokter itu tahu pikiran kita gitu. Ya mungkin sekarang sehat gitu, tapi depannya bagaimana gitu. Dokter itu bisa memberi dukungan psikolog di kita dan sangat meyakinkan. Ya. Terima kasih untuk dokter Eko.